Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Zimaratul Hasanah di channel Miftahul Ulum TV. Belajar, mendengar, berkolaborasi. Senang sekali hari ini kita bisa ngobrol santai tapi penuh inspirasi. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang pengusaha yang tidak hanya mengelola kafe yang bernama Cafe Rizka, tetapi juga memiliki usaha rental mobil. Wah, pasti banyak sekali ya pengalaman menarik yang bisa kita gali. Mari kita sambut narasumber kita hari ini. Hai, selamat sore, Kak. Ya, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar hari ini baik, sangat-sangat baik. Oke, Kakak bisa perkenalkan dulu? Ya, nama saya Mas Amir. Alamat saya ada di Demak Kota, Kali Cilik, dekat dengan Cafe Rizka. Oke, Kakak bagaimana perjalanannya hari ini? Macet dia? Untuk perjalanan hari ini aman-aman saja, dekat kok dari sini. Nggak nyasar? Nggak, tadi cuman nyasar di belakang sini lewatnya. Oh, tapi Terus puter balik sini. Kita di sini ngobrol santai ya, Kak ya? Iya. Oke. Apa cita-cita Kakak sewaktu kecil? Sebetulnya cita-cita saya itu pengen jadi polisi sih. Oh, lah kok nggak jadi kuliah, Kak? Mungkin karena saya terlahir dari orang yang biasa saja, mungkin untuk orang tua saya belum bisa untuk menganggarkan, karena masuk polisi kan butuh biaya. Nah, jadi dari itu saya pun merasalah memang mungkin belum bisa gitu. Kira-kira ini Kakak anak keberapa dari berapa saudara? Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Semua laki-laki. Semua laki-laki? Semua laki-laki. Nggak tambah satu lagi Pandawa? Apakah sudah ada keinginan jadi pengusaha sejak dulu, Kak? Sejak dari kecil memang saya sudah punya bakat untuk usaha sih. Jadi seperti saya masih sekolah pun ibu saya itu sering punya jualan gitu loh, jualan. Saya kadang bawa ke sekolahan, terus saya jual. Itu berapa ya, mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD, mungkin kelas 2 SD. Kalau sekolah madrasah itu kelas 2 juga kayak. Kakak nggak malu jualan di sekolah? Soalnya kan anak-anak biasanya main, Kakak tidak malu jualan gitu. Ya memang seperti itu ya, jadi nggak ada rasa untuk malu lah. Kalau kita itu bisa mendapatkan hasil, untuk rasa malu itu sudah hilang. Karena untuk jiwa apa ya, kita itu kan seperti menandur. Jadi apa yang kita lakukan sekarang mungkin akan kita unduh untuk hari yang akan datang. Jadi apa yang saya lakukan, saya itu mulai dari SMP saya itu sering jualan. Di sekolah, Kak? Enggak, bukan di sekolahan. Tahu enggak yang apa? Ada kayak ikan apa? Tahu enggak ikan itu SMP? Enggak, bukan. Yang ada di Buyaran, tahu enggak? Ada ikan neri, ikan karaoke, tahu enggak? Iya, iya tahu. Itu yang pengalaman saya. Iya, itu pengalaman saya. Saya SMP, saya pulang sekolah, saya jualan itu loh. Saya ngambil di sana. Dulu itu satu box itu harganya 60.000, 55.000 itu saya jual keliling. Pakai motor atau Pakai motor. Pakai motor. Pakai motor karena orang tua saya memang dulu, saya kan bilang dari awal, karena saya juga terlahir dengan orang biasa yang mungkin tidak bergelimang harta, terus saya harus untuk jajan saya sendiri, saya harus bekerja gitu. Jadi konsep orang tua saya itu dia tidak bisa untuk menyekolahkan yang tinggi, tapi dia mengajarkan untuk bekerja dan berpikir gitu. Siapa orang yang paling banyak memberi semangat untuk memulai usaha? Untuk usaha, yang pertama itu orang tua. Karena saya suka usaha itu bukan setelah saya menikah ya. Sebelum saya menikah juga saya suka usaha. Jadi seperti buah, seperti saya berpikir lah, kalau saya itu tidak bisa punya skill, kalau saya tidak punya ijazah, saya punya skill jualan. Mungkin hari ini itu saya belum dapat apa-apa ya. Untuk hari beberapa tahun yang lalu, untuk saya bisa dapat apa-apa, tidak dapat apa yang dapat untuk
jajan aja. Tapi saya percaya untuk 5 tahun 10 tahun yang akan datang, saya akan sudah mempunyai skill untuk jualan. Jadi proses untuk jadi sekarang itu bukan hal yang mudah sih. Jadi penuh dengan yang lika-liku lah, susah seneng iku yo dirasakne gitu. Kira-kira kakak itu bangun Cafe Rizka tahun berapa ya? Untuk saya bangun Cafe Rizka itu saat pandemi. COVID itu kan? Iya, COVID. COVID itu kan tahun 2020, tahun 2001 ya. Untuk Cafe Rizka itu buka tahun 2018, saya sudah buka. Memang saya basis saya itu kan di rental dulu. Di rental dulu itu tahun 2013. Saya mulai dari rental, terus bisa sampai bisa untuk beli tanah sebidang untuk membangun. Jadi Cafe Rizka itu dibangun mulai dari sedikit demi sedikit. Karena kembali lagi, karena dari awal saya juga terlahir dari orang biasa yang semua itu saya harus bekerja. Jadi Cafe Rizka itu mulai jalan juga mulai tahun 2018, terus kita untuk kesalahan-kesalahan. Jadi kita belajar dari kesalahan. Karena kita itu tidak seorang chef atau tidak lulusan dari resto yang mana. Jadi semua itu belajar dari nol. Apakah keluarga ikut mendukung penuh usaha kafe dan rental mobil? Jadi sebetulnya itu untuk kita kan tidak terus dimodali besar ya. Iya. Jadi konsepnya itu dulu itu saya itu mulai dari kecil ya. Saya buka wifi di tahun 2016-15 itu saya buka wifi kopi itu di depan rumah loh. Di depan rumah, karena saya itu sebetulnya konsep saya itu kan pengen jualan ya. Terus untuk keluarga juga sebetulnya dulu itu enggak suka gitu loh. Jadi gini, saya menikah itu saudara saya itu semua itu pegawai. Dari Terus istrinya? dari istri, semua itu pegawai. Saat saya mulai suka dengan istri saya, jadi konsepnya itu saya harus kerja yang per bulan dapat gaji gitu loh. Jadi saya kan tidak bisa seperti itu karena saya setelah saya itu tahu enaknya jadi seorang pengusaha, saya itu terus beralih, saya harus jadi pengusaha yang baik gitu. Tapi dengan keluarga itu konsepnya pengen kamu harus kerja yang sebulan tuh gaji berapa gitu. Tapi saya tidak bisa. Saya harus bisa mandiri untuk menjadi sampai sekarang gitu. Bagaimana perasaan pertama kali membuka Cafe Rizka kakaknya? Untuk perasaan pertama kali membuka Cafe Rizka, sebelumnya itu kan kita itu kan kalau buka kafe, buka resto, buka jualan, buka apapun pasti mentalnya down ya. Kita kan jualan itu kan kadang ada yang beli, kadang ada enggak. Kalau enggak ada yang beli pasti ngedon. Kita modal juga secukupnya. Kalau Cafe Rizka kita mulai dari hobi ya. Jadi usaha itu tidak bisa langsung bisa viral, bisa diterima di masyarakat, bisa diterima di pelanggan, itu kan tidak mudah. Jadi kalau kita konsepnya itu hobi, kita mengutamakan pelanggan, nanti kita akan bisa lah. Nanti kita akan bisa meraih sampai ke puncaknya bisa. Dari mana ide awal konsep Cafe Rizka? Kalau ide itu saya suka untuk jajan ya. Saya juga suka jajan, saya suka nongkrong. Saat tahun 2018 itu saya lihat tongkrongan di Demak, kafe di Demak itu hanya itu-itu saja. Jadi saya berinovasi. Saya kalau buat resto, buat kafe kayak cocok gitu loh. Jadi mulai dari kecil-kecilan dulu itu tadi. Mulai dari pembangunan sedikit demi sedikit, uang kumpul dibangun, terus sampai bisa sekarang. Itu kakak pas bangun sudah punya istri?
Saya pas bangun itu sudah punya istri. Saya sudah punya anak satu. Wow. Bagaimana kakak menyiapkan modal awal usaha? Untuk modal awal usaha, semua itu kan untuk usaha yang saya miliki, yang pertama-tama itu adalah usaha rental. Jadi saya bisa untuk membeli tanah, sebidang tanah, saya beli untuk kelengkapan semua itu dari rental. Jadi dulu itu modal saya itu cuma motor Vixen. Tahu nggak motor Vixen tahun 2019? Ya. Pertama pengeluaran Vixen itu. Nah, itu dulu saya itu merantau. Saya itu merantau di Malaysia itu 2 tahun. Jadi tahun 2008 itu saya setelah lulus SMA saya itu langsung jadi biasanya jadi TKI ya, Tenaga Kerja Indonesia ya. Jadi TKI di Malaysia. Terus itu karena desakan dari orang tua sih sebetulnya. Jadi ngapain kamu di rumah? Meh jadi apa? Gitu-gitu. Karena kita kan karena memang seorang tua saya itu gimana ya? Dibilangnya itu tegas gitu loh. Kalau kamu nakal, kalau kamu gini, yo wes si keprok sandal gitu loh. Jadi mulai dari situ saya kerja karena gini loh, semua itu harus butuh pengalaman. Iya. Pengalaman, konsep, terus manajemen itu butuh. Jadi mulai dari saya itu buka modalnya itu saya di 2 tahun saya jadi TKI, saya itu dapat motor satu aja. Motor apa itu? Vixen. Oh, Vixen. Dapat Vixen satu. Terus jadi modal saya ngomong Vixen. Saya itu saya lulus sekolah, terus saya kerja, terus di Malaysia itu, terus saya juga hanya dapat motor itu, motor saya jual, saya DP-kan mobil. Pertama-tama gitu. Saya DP-kan mobil satu, terus mobil lunas, saya beli lagi mobil dua lunas, saya beli lagi mobil 3, terus mobil lunas saya beli tanah untuk renovasi, terus saya bangun, saya jual sampai ya gitu, karena konsep mobil itu kan rental tuh 5 tahun harus ganti. Iya. Jadi sampai sekarang itu ada 15 mobil gitu. Pernahkah ada keraguan atau rasa takut gagal awal perjalanan? Jadi saya bilang itu proses hidup itu berat. Iya, berat. Berat. Jadi tantangan itu, jadi gini loh, saat kamu pengen jadi orang sukses itu tidak mudah gitu loh. Sebetulnya tidak mudah. Jadi tapi kunci satu-satunya itu kunci kita harus jujur, kita harus sergap lah, sergap dengan tanggung jawab pekerjaan, gue harus. Jadi untuk tantangan dulu itu, jadi kalau tadi saya bicara itu seenak gitu ya, gini terus gini, nah tapi prosesnya itu betul-betul sulit. Mobil yang pertama saya beli itu Avanza tahun 2008. Saya beli itu digadekan teman saya itu 50 juta. Saat itu digadekan 50 juta. Terus pada saat untuk dia pinjam 1 minggu 2 minggu, ternyata tidak dibayar itu. Jadi ya sama juga dibawa lari lah. Mobilnya ada, tapi saya tidak bisa karena saya harus ngambil 50 juta itu dulu. Jadi mobil pertama yang saya punya itu malahan tergade sampai saya yang bayar sendiri. Mobil itu lunas. Saya untuk ngangsur mobil itu saya harus bekerja, harus sana sini harus bekerja sampai mobil itu lunas. Jual buat ngambil mobil itu. Jadi untuk proses itu tidak mudah sebetulnya. Sulit ya Kak ya. Iya. Bagaimana cara memilih lokasi kafe dan rental mobil agar strategis dan mudah dijangkau pelanggan? Jadi untuk kafe, yang pertama untuk kafe itu
kita kan banyak toh. Banyak kafe. Kafe itu kan kita itu kan punya konsep. Kafe itu punya konsep minimal gini loh. Kalau kamu pengen jadi pengusaha, kamu harus tahu konsep, kamu harus tahu lokasi, kamu harus tahu strategi, kamu harus tahu manajemen untuk pasar kamu harus tahu untuk bagaimana, apa sih yang disukai dengan warga Demak, apa yang disukai dengan kulinane wong Demak. Jadi Kayak merancang. kita tuh punya konsep. Wong Demak kan senangnya kan sing murah, sing enak kan gitu toh. Murah enak. Bagaimana kita harus bisa ngikutin pasar Demak? Jadi yang pertama-tama itu pengenalan. Pengalaman itu harus pengenalan. Sekarang itu kan mudah. Pengenalan itu di TikTok tuh cepet banget. Itu terus untuk pelanggan. Jadi satu kata buat semua karyawan saya ya. Satu kata untuk karyawan saya itu jangan pernah mengecewakan pelanggan. Jadi pelanggan itu betul pelanggan itu adalah raja. Jadi kita itu setiap hari kan berpapasan dengan berbagai orang ya. Dia ada yang begini, ada yang begitu, ada yang gini, ada yang gitu. Ya pokoknya kalau kita dicari kesalahannya itu pasti banyak salah lah untuk resto. Tapi kita tetap berikan yang terbaik. Gitu. Jadi utamakan kenyamanan pelanggan. Yang utama itu untuk masak harus betul-betul enak gitu loh. Jadi jangan sampai pelanggan itu satu kali jajan kecewa dan selesai. Gitu. Ngomong-ngomong, di Cafe Rizka karyawannya berapa ya, Kak? Untuk Cafe Rizka itu karyawan 15 orang. 15 orang. Ya. Untuk sementara ini ada 12 orang. Ya, tiganya di mana, Kak? Yang tiganya sementara ini saya resign. Kenapa? Karena pelayanan yang kurang baik. Sama rasa kesopanan itu sudah tidak ada. Saya sudah ngomong beberapa kali untuk sama karyawan saya, pelanggan itu adalah raja, layani pelanggan dengan yang baik. Tapi beberapa kali saya ngomong tidak ada. Ya. Seperti apa proses memilih dan merancang menu di kafe? Untuk kita itu mungkin pernah ya ke Cafe Rizka ya, banyak menunya ya. Jadi ada ini itu banyak. Untuk prosesnya itu dulu itu juga kita itu jualnya itu kopi saja, Kak. Kopi sama cemilan. Jadi karena dari awal saya itu bukan seorang chef. Saya itu bukan seorang yang dulu jadi manajer di resto atau apa, enggak. Saya itu mulai dari nol. Jadi untuk masakan itu mulai belajar. Jadi dari kesalahan. Untuk contoh untuk masak apalah, untuk asam manis, udang, gurame asam manis, gurame bakar. Contoh cumi bakar, udang bakar itu semua itu butuh, itu tidak mudah gitu loh. Jadi konsepnya saya dulu pernah buat cumi, contoh cumi apa? Cumi sambal. Cumi sambal itu saya dulu dikomplain banget loh sama pelanggan. Jadi dikomplain kayak cuminya atos, cumi gini-gini. Jadi semua itu berawal dari kesalahan. Jadi terus menjadikan pelajaran saya harus buat menu yang baik. Bagaimana cumi ini bisa sedap, bisa empuk, bisa enak itu. Nah, semua itu belajar dari kesalahan. Itu. Untuk semua menu belajar dari kesalahan. Bagaimana rutinitas harian Kakak dalam mengurus dua usaha ini? Iya, sebetulnya sih untuk usaha rental itu kadang kita itu kan kalau pelanggan rentalnya itu orang-orang baik, sudah pelanggan, sudah berlangganan, sudah sering rental, itu kita bisa santai-santai saja sih. Sebetulnya gitu. Kalau untuk bisalah untuk manajemen rental itu sambil jalan semua itu saya serahkan kepada HP. Semua data semua tak kembalikan ke HP gitu.
Untuk restonya saya punya manajer. Jadi dulu itu orang yang belum bisa masak sebetulnya. Belum bisa masak, terus saya, karena gini loh, cafe resto itu yang bisa masak itu saya loh. Saya sama istri saya. Kakak sendiri. Ya, itu chefnya saya sendiri. Chefnya saya sama istri saya. Jadi manajemen resto itu saya semua yang pegang. Untuk semua masakan apapun itu semua yang pegang itu saya dulu. Jadi terus saya ngambil karyawan yang punya skill untuk masak. Alhamdulillah saya dapat 2-3 orang yang bisa saya percaya. Jadi untuk konsep saya itu seperti ini, untuk masakan itu seperti ini. Jadi selagi belum standar saya tidak akan melepas. Tapi untuk beberapa tahun ini, untuk orang-orang yang sudah saya percaya itu sudah bisa apa yang saya inginkan. Jadi apa yang didapatkan pelanggan untuk resto, untuk masakan itu sudah standar apa yang saya inginkan. Oke. Nah, gitu. Jadi semua sudah bisa terkendali, untuk rental juga sudah terkendali, termasuk saya juga ketua rental Demak. Jadi saya mewakili dari 20 anggota rental di seluruh Demak itu. Berarti rental salsa kenal, Kak? Kenal. Kakak ingin nggak punya cabang kafe gitu? Saya pengen. Tapi konsep saya itu bukan dengan Cafe Rizka. Tapi? Konsep saya itu seperti Lamongan. Oh. Saya pengen buka resto yang mungkin konsepnya itu seafood atau ikan bakar yang langsung dari laut. Jadi di situ udangnya besar-besar, ikannya besar-besar, lobster. Jadi lobster hidup atau apa, konsepnya di situ pengen buka yang restoran itu kecil tapi parkirannya besar. Jadi bukan konsepnya nanti seperti Cafe Rizka juga loh, enggak. Jadi konsepnya nanti beda seperti Lamongan gitu. Apakah ada jam khusus di kafe yang paling ramai dikunjungi pelanggan? Kalau jam khusus itu mungkin di antara jam 7 sampai jam 10 ya. Malam. Itu yang paling full ramai di jam segitu. Untuk siang kadang untuk jam 1 sampai jam 3 itu ramai. Kalau pagi itu jam 10 sampai jam 12 itu. Cafe Rizka bukanya jam berapa? Cafe Rizka bukanya jam 9 pagi, tutup jam 23.00. Malam. Ya. Bagaimana cara mengatur keuangan usaha agar tetap stabil? Jadi gini ya, sebesar apa pendapatanmu kalau manajemenmu itu bobrok, mungkin kamu bayar karyawan aja nggak bisa, gitu ya. Jadi manajemen itu utama, manajemen resto itu harus utama, manajemen sebuah perusahaan, manajemen sebuah kafe itu harus utama. Jadi kamu tahu mana yang harus untuk belanja itu yang mana, setiap hari kamu harus kumpulkan untuk bayar karyawan. Jadi kalau menurut saya itu kamu harus butuh marketing satu. Kalau saya sih, kalau di Cafe Rizka itu semua saya backup ke istri saya. Gitu. Itu yang ngurus semuanya keuangan itu istri. Istri yang ngurus keuangan itu saya istri. Jadi untuk belanja ini itu semua itu di istri. Saya hanya bantu untuk apa yang kurang mungkin di seafoodnya atau apa mungkin saya yang telepon. Untuk semua yang bayar itu di istri, untuk mengumpulkan pembayaran karyawan itu ada di istri gitu. Ya sekarang ini istri kerja atau jadi ibu rumah tangga? Istri itu yang jelas saya tidak ingin punya istri kerja gitu. Jadi dulu itu kerja sih emang, dulu tuh kerja terus di perusahaan bank sih. Terus saya punya konsep untuk ngapain sih kerja, kita buat usaha aja. Jadi Cafe Rizka itu saya hadiahkan untuk istri saya, biar saya tidak punya tanggungan. Biar nanti untuk ekonomi, untuk makan setiap hari, untuk biaya kebutuhan ini itu anak. Jadi semua biar istri. Ya. Kalau uang suami biar uang suami sendiri gitu. Apakah ada tips untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan agar tetap setia? Ada, sangat ada. Jadi berilah pelanggan itu
satu kata buat hatinya senang. Itu contoh, terima kasih yang baik, satu obrolan yang tidak seperti pelanggan biasa. Jadi beri kesan-kesan lah, beri kesan-kesan, beri pelayanan yang baik, biar pelanggan itu setia atau pengen Cafe Rizka we kenal karo owner, kenal karo sing pelayane gitu. Jadi seperti itu. Apa komentar paling berkesan dari pelanggan kafe? Komentar ya. Ini komentar yang langsung atau komentar yang lewat TikTok? Ya langsung ya per TikTok gitu Pak. Jadi kemarin itu kan sempat Cafe Rizka itu kan viral juga ya. Sempat viral, maksudnya itu di TikTok itu sering. Jadi banyak banget yang komen. Yang komen itu memang saya itu gimana ya? Jadi saya juga ingin memberitahukan kepada pelanggan juga. Kadang itu kan pelayan itu kan dia dituntut ya, posisi pas rame itu dia kan dituntut. Mana yang harus pesanan tadi itu mana? Ini itu dia itu pusing. Nah, saat dia itu pusing, pelanggan akhirnya tidak ada pelayanan. Tidak ada pelayanan yang tambah pelayanan. Mungkin, makasih Kak, gini. Karena dia itu pusing. Karena pelanggan itu dikejar sini, ada pelanggan yang kok suwi banget gini lah. Sabar. Jadi saya pernah dikomplain sampai buruk ibaratnya itu. Pelayanan buruk, lama gini. Ya, enggak apa-apa. Mungkin ada yang komen di TikTok itu seperti itu. Mungkin saya ikuti, saya like, saya chat, ada apa kok sampai komen yang kok nggak enak gitu. Oh gini Kak, gini, ya udah. Mungkin kesalahan dari gini saya jelaskan. Pada akhirnya alhamdulillah baik gitu. Tuh. Pernahkah ada pengalaman lucu atau unik saat melayani pengunjung kafe? Banyak sih pelayanan, banyak yang lucu sih. Lucunya itu gimana ya? Ya mungkin ada banyak sih, mungkin ada pelayanan yang keliru, terus nggak pesen ini, terus diambil ini gitu, terus di bawah terus ngomongnya nggak makan, itu banyak yang seperti itu. Kalau pas rame, jadi buat lucu lah, buat biar jadi anak-anak itu kadang lucu kok bisa ya kok maaf mau terus orang bayar gitu ada itu Kak? Ada gitu. Jadi lucunya itu seperti itu. Kalau lucu-lucu yang apa-apa ya rumah saku karyawan dia punya fase sendiri untuk guyon ya. Karena di Cafe Rizka itu memang harus bahagia. Kalau kamu kerja di Cafe Rizka tidak bahagia, silakan keluar. Itu harus bahagia. Bahagia. Kalau kamu kerja di Cafe Rizka, kamu tukaran dengan kancane, kamu keluar. Udah nggak usah kerja, Pak. Karena konsep kita itu bahagia. Orang mau jajan ke Cafe Rizka itu pengen bahagia, tapi dilayani dengan orang yang tidak bahagia. Nah, gitu. Jadi harus bahagia lah, bahagia. Bagaimana dengan pelanggan rental mobil? Apakah lebih banyak anak muda, keluarga, atau perusahaan? Hampir imbang ya. Jadi dari kaum muda juga banyak, kaum dari LC juga banyak, dari keluarga banyak, dari perusahaan juga ada. Jadi untuk rental itu banyak. Bisa semuanya. Gitu. Ada pelanggan yang dekat sama kakaknya? Semua pelanggan, semua dekat. Kalau rental itu sebuah kepercayaan sih ya. Kita punya mobil, kita itu punya mobil lunas, kita punya anggaran 150 juta, 200 juta kita pinjamkan ke orang. Kita kan harus punya kepercayaan. Kita harus punya tanggap kamu itu saudara. Nah, dengan uang 300.000 kamu sudah bisa pinjam berapa ratus juta, itu kan kebaikan dari saya sebetulnya gitu. Dalam usaha rental mobil, apa tantangan terbesar? Apakah soal perawatan mobil atau kepercayaan pelanggan? 3D yang jelas.
Jadi yang menjadi masalah terbesar itu di rental itu di gade mobil. Jadi pinjam, Kak pinjam mobil gini-gini, pakai KTP palsu lah, pakai data palsu. Ya jadi situ kalau kita tidak kenal baik, kalau tidak kenal dengan contoh gini, siapa namanya Mbak siapa? Zimroto. Mbak Yum. Mbak Yum mau pinjam mobil. Nah, ini saya kan harus pandang. Ini Mbak Yum, dia sekolah di sini, acara apa, kumpul apa, mungkin wisuda atau apalah. Kita itu sebelum meminjamkan orang kan kita harus berkonsep seperti itu. Jadi beberapa langkah lah. Jadi kemana? Contoh, ini mau acara kemana dulu? Nah, tak kasihkan mobil. Terus tak cari di GPS. Larinya kemana dulu? Oh, lari ke SMK sini. Terus perginya kan sebelumnya tak tanya mau acara kemana, ke Bandungan. Mau ngecamp atau apa? Oh, ternyata ngecamp udah aman. 1 kali 2 kali pinjam aman. Tak anggap saudara. Itu. Jadi seperti itu untuk kepercayaan ya. Kalau memang yang tadi sering 3D ya pinjam 1 kali gini terus mobil lari ke sana komunikasinya susah udah langsung lari ya harus cari gitu. Pesan apa untuk anak muda yang masih ragu memulai usaha karena takut gagal? Jadi kegagalan itu harus ya, kegagalan itu harus. Jadi jangan kapok untuk gagal itu ya. Jadi tadi sudah saya ngomong, saya itu sering gagal dalam usaha, tapi kegagalan itu menjadikan motivasi untuk jadi orang sukses. Jadi apa yang kamu tanam hari ini, walaupun gagal, tapi suatu saat nanti kamu akan jadi orang sukses. Gitu. Jadi untuk yang muda-muda jangan takut untuk usaha. Jadi konsepnya gini ya. Untuk remaja itu jangan pandang uang. Utama itu. Apa yang kamu kerjakan sekarang itu jangan pernah kamu memandang uang dulu. Sidik-sidik, Mas, aku gawe video ini Kak, ini Kak. Lah dite piro anu piro, jangan seperti itu. Pokoknya kamu buat kreasi sebaik-baiknya, buat video apa, konten apa atau apa. Itu kalau dijalui tolong apa, kamu harus jangan pernah sedikit-sedikit uang. Kalau kamu nanti sudah punya kualitas, kamu belajar dari itu, mulai belajar dari itu, nanti suatu saat kamu akan, intinya uang itu akan mencari kamu, gitu. Jadi kamu nggak usah nyari. Ini terakhir Kak ya. Yeah. Apa doa dan ucapan syukur yang ingin kakak sampaikan atas perjalanan usaha sampai saat ini? Jadi sebetulnya itu orang kaya dengan orang miskin itu sama saja. Saya pernah jadi orang yang untuk jajan susah. Yeah. Untuk maam susah. Dari kecil saya itu, kalau ibuku cerita itu mau makan aja ini betul-betul harus gimana ya, susahnya untuk makan. Jadi saya pernah jadi orang yang nggak punya, saya pernah jadi orang tengah-tengah cukup, saya pernah merasakan uang saya itu banyak tapi tidak berguna gitu. Jadi terus tadi yang dari awal saya ngomong, sebetulnya kaya dengan tidak kaya itu sebetulnya sama. Saat kamu nanti, saat ini kan kalau konsepnya umur yang muda segini, itu kan nyarinya kan, wah duitnya akeh enak gitu ya. Yeah. Duitnya akeh enak, intinya duitnya akeh enak, bisa ke sana, bisa ke sini gitu. Tapi saat kamu punya uang, kamu sudah ke sana, itu bosen. Dan kamu kalau kamu punya uang, itu kan kamu harus punya usaha toh. Ya. Kalau kamu punya uang, kamu harus punya usaha. Usaha, ibaratnya saya pernah sering mengatakan itu sebetulnya itu dunia itu duniawi. Dunia itu hanya fata morgana, semua itu dihapusi.
dihapusi. Kowe kon golek duit, terus kowe kon golek harta, terus buat apa? Buat apa? Gitu. Jadi kembali lagi kita di sini tuh bersyukurlah. Jadi apa kamu di usia segini bisa sekolah, kecukupan, iso maem, itu hal yang terbaik. Jadi disyukuri. Jadi saya merasakan pernah tidak punya apa-apa, saya pernah merasakan sampai punya uang banyak itu tak merasakan apa-apa. Bosen kabeh gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi semua itu kembali lagi ke syukur. Kita harus bersyukur, betul-betul bersyukur, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberi kesehatan, kenikmatan, terus bahagia, umur panjang, sehat, itu kembali di situ. Jadi uang itu tidak segalanya, gitu. Uang nggak dibawa mati. Tidak dibawa mati. Tapi mungkin ini kan butuh fase ya, butuh fase, butuh umur, butuh apa. Jadi untuk seumuran kamu harus berjuang. Oke. Karena rukun Islam nomor 5 itu adalah Naik haji. naik haji. Jadi kamu harus bisa punya uang untuk gitu. Oke, amin. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Kak Ermin. Cerita tentang Cafe Rizka dan rental mobil ini sungguh memberi banyak inspirasi. Bahwa dengan niat, kerja keras, dan doa, kita bisa meraih mimpi dan bermanfaat untuk orang lain. Buat teman-teman pendengar, semoga obrolan kali ini menambah semangat kalian untuk terus berkarya. Jangan lupa dukung terus podcast Miftahul Ulum TV. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tuh.